Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi konsep IPS SD yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Uti Lutfia dengan nomor MPM 060, Siti Nur Ajijah dengan nomor MPM 087, Melinda Nurbaiti dengan nomor MPM 097, dan Ria Nurholis dengan MPM 076. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional antara organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Organisasi sistem pemerintahan negara. Organisasi pemerintahan dalam garis horizontal terdiri dari kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. Organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal. Yang A. Negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri, serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. B. Dalam negara federal atau serikat, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Macam-macam sistem pemerintahan negara terdiri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Pertama, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang kelima, kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja atau sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintah, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Yang keenam, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atas saran dari Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukkan parlemen baru. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet. Dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu diperkenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kelima, parlementer memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Yang keenam, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan sistem pemerintahan parlementer. 1. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisasi partai. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pertahanan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan pada eksekutif lebih jelas dan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer. 1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat berbubarah. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. 2. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan Indonesia. 1. Sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS. A. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1950. A. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai pembuatan UU, Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan. 4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. 6. BPK pengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah amandemen. 1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. 2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. 3. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 5. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Negara Indonesia adalah negara yang terbentuk republik. Pemerintahan republik adalah sesuatu pemerintahan di mana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kelebihan sistem pemerintah Indonesia. 1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. 2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. 3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR. Kelemahan sistem pemerintah Indonesia. 1. Ada kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. 2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak
Prerogatif Presiden. 3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. 4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Lembaga-lembaga negara. 1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Mahkamah Agung. 7. Komisi Yudisial. 8. Mahkamah Konstitusi. 9. Bank Sentral. 10. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995 adalah untuk memilih anggota legislatif, yang sekarang disebut pemilu legislatif, untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota. Tahapan penyelenggara pemilu legislatif sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 meliputi 1. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. 2. Pendaftaran peserta pemilu. 3. Penetapan peserta pemilu. 4. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. 5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. 6. Masa kampanye. 7. Masa tenang. 8. Pemungutan dan penghitungan suara. 9. Penetapan hasil pemilu. 10. Pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah.